Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari PT 01 2019 ingin menjelaskan mengenai materi bab 6, yaitu mengenai diagnostik kesulitan belajar. Yang pertama yaitu kedudukan diagnostik kesulitan belajar dalam belajar. Kesulitan belajar yang dialami individu atau siswa yang belajar dapat diidentifikasi melalui faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Faktor-faktor kesulitan belajar yang berasal dari dalam diri siswa sangat terkait dengan kondisi-kondisi fisiologis dan psikologinya ketika belajar, sedangkan faktor-faktor kesulitan belajar yang berasal dari luar diri siswa banyak yang bersumber pada kurangnya fasilitas sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan aktivitas atau perbuatan belajar. Proses belajar merupakan hal yang kompleks di mana siswa sendiri yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya aktivitas dalam perbuatan belajar. Dalam kegiatan-kegiatan belajarnya, siswa menghadapi masalah-masalah secara intern dan ekstern. Jika siswa tidak dapat mengatasi masalahnya, maka siswa tidak dapat belajar dengan baik. Faktor-faktor intern yang dihayati oleh siswa berpengaruh pada proses belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengelola bahan belajar, menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar, kemampuan berprestasi untuk hasil kerja, rasa percaya diri siswa, intelijensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar, cita-cita siswa. Adapun faktor ekstern yaitu guru sebagai pembina siswa belajar. Yang kedua, prasarana dan prasarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa di sekolah, dan kurikulum sekolah. Bakat dalam buku modul diagnostik kesulitan belajar menjelaskan bila ditemukan bahwa sejumlah siswa yang tidak memenuhi kriteria persyaratan ketuntasan, maka kegiatan diagnosis harus tunjukkan kepada yang pertama itu bakat yang dimiliki siswa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ketekunan dan tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam menguasai bahan yang dipelajarinya. Yang ketiga, waktu yang tersedia untuk menguasai ruang lingkup tertentu sesuai dengan bakat siswa yang sifatnya individual dan usaha yang dilakukannya. Yang keempat, kualitas pengajaran yang tersedia dapat sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan serta karakteristik individu. Pengertian kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Dapat dikatakan bahwa siswa mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan dalam proses mencapai hasil belajarnya sehingga prestasi yang dicapainya berada di bawah yang semestinya. Kesulitan belajar pada dasarnya merupakan suatu gejala yang nampak dalam berbagai jenis manifestasi tingkah lakunya. Gejala kesulitan belajar akan dimanifestasikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bentuk tingkah laku. Sesuai dengan pengertian kesulitan belajar di atas, tingkah laku yang dimanifestasikannya ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Gejala ini akan nampak dalam aspek-aspek motoris. Pendefinisian kegagalan belajar yaitu siswa dikatakan gagal apabila dalam batas waktu tertentu bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau penguasaan. Siswa dikatakan gagal apabila bersangkutan tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya. Siswa dapat dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangan. Siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan. Yang selanjutnya itu prosedur teknik diagnostik kesulitan belajar. Yang pertama harus mengidentifikasi kasus, identifikasi masalah, dan kita harus mengidentifikasikan faktor penyebab dari kegagalan belajar tersebut. Identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar yaitu yang pertama kelemahan fisik, kelemahan mental, gangguan yang bersifat emosional, sikap kebiasaan yang salah dalam mempelajari materi pembelajaran, belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi lebih lanjut. Faktor eksternalnya yaitu situasi atau proses belajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif antisipatif. Yang kedua, sifat kurikulum yang kurang fleksibel.
Yang ketiga, beban studi yang terlampau berat. Yang keempat, metode mengajar yang kurang menarik. Yang kelima, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Yang keenam, situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. Jadi kegagalan diagnosis belajar ini tergantung dari pribadi dari diri masing-masing, dan sehingga guru sebagai tenaga pendidik harus mengetahui faktor-faktor penyebab dari kegagalan belajar tersebut. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.